Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan EURUSD, yaitu pada hari Kamis ini ya. Dan update dari video ini dikhususkan untuk besok, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 ya, untuk tanggal 8 hari Jumat besok ya. Dan kalau kita perhatikan di time frame yang daily-nya itu sedang dalam fase sideways ya, di sini nih. Ini kan dia membentuk doji nih ya. Ya, ini bisa dikatakan untuk pergerakan yang lebih kecilnya di time frame kecil itu bisa dikatakan sebagai sideways. Jadi sideways ini juga disebabkan oleh karenanya market juga menunggu berita besok ya, NFP, yang dimana biasanya itu berita selalu diberitakan atau selalu ada setiap awal minggu ya, setiap minggu pertama di awal bulan, dan biasanya itu selalu di hari Jumat. Tapi tidak menutup kemungkinan baik itu bisa juga dimajuin ke hari Kamis ataupun diundurin ke hari Senin minggu selanjutnya. Tapi rata-rata sih on time ya untuk hari Jumat untuk si NFP ini. Dan biasanya berita ini itu sangat ditunggu-tunggu oleh trader, terutama untuk scalping ya, karena kan berita ini akan cukup menggoncang si market ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat apakah si EURUSD ini bakal reversal, nah besok itu bisa dijadikan sebagai momen penentuan. Apakah si EURUSD ini akan reversal ke atas atau dia akan melanjutkan penurunan ke bawah. Oke, kita langsung masuk aja ke analisanya. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam itu juga kita lihat di sini market itu cenderung sideways ya, dengan range harga sekitar 15422 sampai dengan 15644. Jadi market ini sebenarnya nggak lari jauh dari manapun itu. Di sini saya belum buka dulu analisanya, karena kalau dibuka ini ya kalian bingung nanti. Dikarenakan analisanya ini kan kita gunakan untuk di time frame lebih kecil ya, terutama untuk time frame 30 menit. Jadi kalau di time frame 4 jam itu biasanya kita melihat kecenderungan harga bergerak si market itu kemana. Kalau kita perhatikan di sini emang market itu cenderung sideways dan belum bisa menembus high-nya dia yang hari ini, yaitu pada level harga 15719. Oke, jadi kita harus lihat dulu nanti ini. Kita udah tahu nih kalau misalkan market ini lagi sideways untuk hari ini, dan kalau kita perhatikan juga di candle 4 jam ini bahwa EURUSD ini sudah turun cukup banyak ya, dari sebelumnya, yang dimana kita harapkan kalau minggu depan itu dia bisa reversal. Tapi tergantung berita besok itu bagaimana, apakah itu hasilnya positif ataupun negatif, kita akan lihat besok. Kita masuk ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame harian, time frame 1 jam. Oke, jadi seperti biasa emang untuk video harian dari IJTID itu selalu untuk membahas analisa yang harian ya, bukan yang forecast dan penjelasan lengkapnya. Kalau biasa penjelasan lengkapnya itu selalu ada di video mingguan. Jadi kalau kita perhatikan di sini di time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam, itu lebih kelihatan bahwa EURUSD sendiri belum bisa menembus level harga 15685. Ya, yang dimana kalau kita perhatikan level harga ini merupakan support terkuat dia sebelum dia menembusnya gitu. Karena kalau kita perhatikan kembali di time frame yang lebih besar, yaitu time frame 4 jam, level harga ini ketika ditembus sama dia, ya ketika dia menembus level harga tersebut, ini kan dia tembusnya di sini ya. Nah, ketika dia tembus dia langsung naik tinggi. Jadi ketika harga menembus ke bawah level ini, maka bisa dipastikan untuk dia naik kembali itu agak cukup susah.
Tapi kalau misalkan besok beritanya positif untuk EURUSD, maka ada kemungkinan besar dia untuk naik kembali ke atas level ini. Dan jika memang berpengaruh negatif, maka bisa dipastikan bahwa si EURUSD ini akan melanjutkan penurunannya. Untuk saat ini penurunan terdekatnya itu ada di sini, di 15333 ya, di baseline bawah ini untuk saat ini. Karena kalau misalkan dia mau turun lagi, nanti akan saya coba update di channel Telegram ataupun pada video yang berikutnya. Nah, di sini candle 1 jam kita lihat bahwa ketika harga sudah menembus ke bawah si 15685 ini, harga sudah mencoba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi udah 6 kali ya percobaan untuk tembus si 15685 ini, ternyata masih gagal. Dan ketika gagal pun harga bergerak kembali atau pullback ke base yang ini nih. Di harga 15499 sampai dengan 15332. Jadi ini kalian bisa catat ya untuk level-level yang cukup penting untuk EURUSD. Dan jika memang kalian mau ikutin mapping seperti ini juga tidak masalah, kalian ikutin saja mappingnya. Dan kalau kalian bingung kenapa ini di sini nggak ada base tapi saya taruh kotak, itu karena base yang ini itu fungsinya itu di 30 menit ya. Base yang ini saya buat di 30 menit. Oke, kita masuk ke 30 menit dulu. Nah, di sini di 30 menit ini kita lihat bahwa ada area-area yang cukup penting untuk si EURUSD ya, terutama yang ini yang tadi saya sebutkan 499 sampai dengan 532, dan juga area 15685, yang dimana kalau dia bisa menembus area ini berarti dia akan melakukan penguatannya lagi ke area atas ini di order block ya ini ya. Kalau order block emang dari video kemarin juga sudah saya sertakan, hanya saja untuk yang video kali ini order block yang di sini itu sangat saya sertakan karena terlalu dekat dengan order block yang di sini. Jadi kalau misalkan kita masukin ke dalam mapping atau roadmap kita itu agak berantakan. Yang penting kita ingat aja kalau misalkan di daerah sini nih, di time frame 30 menit di daerah sini, di range harga sekitar 848 sampai dengan 5888 itu ada sedikit order block ya, bukan sedikit sih tapi emang ada order block. Jadi yang penting kita ingat aja, atau kita bisa kasih garis begini untuk penanda kalau misalkan harga sudah sampai sini. Jadi ini supaya kita bisa lebih hati-hati juga kalau misalkan harga sampai sini. Kalau nggak kuat dia menembus harga garis putih ini atau dia nggak kuat menembus order block ini, itu otomatis harga masih ada kemungkinan untuk pullback kembali, melakukan retest di base yang ini, di main area ini ya, karena kan dia udah tembus ya, otomatis jadi di main area. Lalu untuk target naik selanjutnya dia itu ada di 15925 sampai dengan 15945. Ini ya untuk target naik tertinggi dia yang saya bisa jangkau saat ini. Dan jika memang dia menembus target ini, maka dia bisa melanjutkan kenaikan sampai dengan 16054 ya, di garis putih ini ya. Jadi kalau dia memang mau melanjutkan uptrendnya, ini kan dia sedang masa uptrendnya semenjak dia reversal dari base yang ini, yang paling bawah pada harga 15333 sampai dengan 15370. Nah ini kan kalau kita perhatikan sih, kita tarikan dia ada channel trend lainnya. Hanya saja dia masih tertahan di 15685. Jadi selama dia masih belum bisa menembus base ini nih, garis ini, otomatis pergerakan dia akan terus sideways dan bahkan bisa turun kembali untuk menguji 15499 sampai dengan 15532. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk video penjelasan dari si EURUSD ini. Dan jika memang ada yang salah atau memang ada yang kurang, ya karena ini juga video singkat, saya mencoba untuk menjelaskannya sedetail mungkin dan juga sepadat mungkin.
Jadi jika memang ada yang kurang atau ada yang salah, kalian silakan tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang ada yang ingin ditambahkan juga silakan tambahkan juga di kolom komentar. Dan jika kalian merasa video ini ada yang bisa membantu untuk keluarga atau saudara dan juga teman kalian, silakan kalian share video ini kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juna Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa yang begini ya ke depannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.